digunakan untuk karyawan yang namanya Joni ini sebanyak 60.000 untuk pekerjaan nomor 402. Nah, jadi ini tujuannya. Kita memberikan kartu jam pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya kartu kos pekerjaan order atau job order cost sheet, di mana merupakan dokumen yang digunakan untuk mengakumulasi seluruh kos tenaga kerja dan konversi yang digunakan untuk memproduksi produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi ini konversi dari keseluruhan apa saja biaya-biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu barang yang dipesan oleh konsumen. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita ingin mencatat penggunaan bahan, kita menggunakan dokumen. Semisal kita akan mencatat penggunaan bahan, maka kita akan menggunakan dokumen yang mana? Dokumen kartu kos pekerjaan order, atau jam pekerjaan, atau permintaan bahan. Ya, benar sekali untuk Mbak Helen sama Mbak Rita. Ya, kita menggunakan permintaan bahan. Berarti teman-teman sudah paham untuk kalau misalnya kita akan mencatat tenaga kerja, kita menggunakan yang mana? Kita menggunakan yang mana? Kalau kita Oke, Mbak Rita. Oke, Mbak Rita, silakan menyimak dari jauh. Nanti kalau suara saya tidak kedengaran, mohon dikasih tahu ya. Iya, Mbak Helen benar. Wah, Mbak Helen ini sip sekali. Lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke tadi kita setelah membahas sistemnya, sistem kos pekerjaan itu apa saja. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai akuntansinya. Jadi akuntansi sistem kos pekerjaan order itu seperti apa? Nah, dalam akuntansi sistem kos pekerjaan order itu terdapat beberapa elemen-elemen. Jadi pada elemen kos produksi itu terdapat 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama,
bahan baku. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, overhead pabrik. Nah, tiga hal ini yang harus kita ketahui. Saya sudah menjelaskan di modul 2 dan modul 3 kemarin. Kalau hal yang penting dalam cost produksi itu ada tiga hal. Yang pertama, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Tiga hal ini yang teman-teman harus benar-benar perhatikan. Nah, dalam akuntansi sistem kos pekerjaan order itu terdapat tahap-tahap atau prosedur untuk mencatat akuntansi dan mengakumulasi elemen-elemen kos produksi dalam sistem kos pekerjaan order. Jadi bahan baku itu memiliki tahapan tersendiri, tenaga kerja memiliki tahapan tersendiri, kemudian overhead pabrik juga memiliki tahapan tersendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari bahan baku, kemudian tenaga kerja, overhead pabrik. Sekarang kita akan membahas bahan baku. Nah, pada bahan ini terdapat tiga hal. Yang pertama, bahan baku, kemudian bahan penolong, dan bahan habis pakai atau supplies. Nah, jadi bahan ini disimpan di dalam gudang dengan pengawasan oleh pegawai yang ditugaskan, dan bahan yang dikeluarkan jika terdapat dokumen atau formulir permintaan bahan yang disetujui atau diotorisasi oleh pegawai yang berwenang. Jadi bahan-bahan ini disimpan pada gudang, kemudian dikeluarkan atau akan dipergunakan itu atas pengetahuan dari penjaga gudang untuk digunakan sebagai bahan produksi produk pesanan dari konsumen atau pemesan. Jika bahan yang diterima tersedia dan mencukupi jumlahnya di gudang, maka bahan tersebut akan langsung dikirim ke departemen produksi. Namun sebaliknya, jika bahan tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi, maka bagian gudang terlebih dahulu menerbitkan dokumen permintaan ke bagian pembelian, ke departemen pembeli, dengan tujuan agar departemen pembelian melakukan order dan pembelian atas bahan yang dimaksud untuk memenuhi kekurangan kalau kita memang di gudang kekurangan. Jadi itu prosedur-prosedurnya. Di sini ada salah satu contoh. Kita akan membahas satu persatu mengenai bahan. Di bahan kan terdapat bahan baku, ada bahan penolong, dan bahan habis pakai. Bahan baku itu sama seperti yang saya jelaskan di modul 2 kemarin. Jadi bahan baku merupakan bahan utama dari sebuah produk. Itu dikatakan dengan bahan baku. Kalau bahan penolong merupakan bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi untuk membuat sebuah produk. Kalau bahan baku misalnya pada undangan, kalau misalnya pada perusahaan percetakan, kalau misalnya dia ingin membuat sebuah undangan, maka bahan baku yang digunakan adalah kertas.
bahan penolongnya, contohnya adalah tinta. Kemudian ada yang namanya bahan habis pakai. Jadi bahan habis pakai itu merupakan bahan habis pakai itu merupakan bahan sisa. Ya, benar sekali Mbak Rita. Kalau contohnya untuk bahan baku itu, pada bahan baku mebel ya kayu, bahan penolongnya adalah cat. Kalau bahan habis pakai itu merupakan bahan-bahan, entah itu bahan baku maupun bahan penolong, sisa dari pembuatan produk. Misalnya kita membuat undangan, mencetak undangan, kita membeli satu rem kertas, tapi kita tidak menggunakan semua kertasnya, itu dinamakan dengan bahan habis pakai. Atau kita menggunakan tinta satu kaleng untuk membuat buku, tapi kita tidak menggunakan semua tintanya, itu dinamakan dengan bahan habis pakai. Waalaikumsalam, Mbak Siti Rahayu, Ibu Siti Rahayu, selamat datang. Nah, di sini ada contoh. Berikut ini ada contoh pembelian bahan pada tanggal 21 Juli tahun 2000 sekian yang dilakukan oleh Departemen Pembelian. Pembelian dilakukan secara kredit dan jatuh tempo pada 30 hari ke depan. Nah, dia membeli beberapa bahan. Yang pertama 20 lembar kayu mahoni, ada 100 galon filamen, 15 kaleng kayu lem. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, kemudian kita akan membuat jurnalnya. Untuk untuk mencatat pembelian ini, bagian akuntansi akan membuat jurnal. Jadi jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Jadi sediaan bahan itu berada di berada di debit. Kemudian utang dagang berada di kredit, karena kan kita mengkredit. Jadi kita mengkredit sebanyak 22 juta. Ini jurnalnya. Kemudian jurnal lanjutannya, kemudian dalam rangka melakukan proses produksi atas pekerjaan nomor 112. Jadi ini contohnya, dia memberi kode dengan kode 112, menerbitkan dokumen permintaan bahan ke bagian gudang. Bahan yang diminta adalah sebagai berikut. Nah, dari bahan-bahan ini kemudian kita akan membuat jurnal seperti ini. Jadi dari pihak produksi ke pihak gudang mengeluarkan permintaan, yaitu 5 lembar kayu mahoni, 10 galon filet, 1 kaleng lem, 1 kotak paku. Nah, dengan total 5.220. Maka kita akan membuat jurnal produk dalam proses 5 juta.